Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Dinamika yang terjadi di pasar saham nasional sepertinya masih menjadi daya tarik utama bagi investor pasar modal. Hal ini terlihat dari berbagai jenis pemberitaan yang diminati oleh para pembaca di idxchannel.com seperti aksi jual yang dilakukan oleh para investor asing terhadap sejumlah saham milik para taipan dalam negeri, serta aksi beli terhadap saham-saham perbankan yang diketahui telah berada cukup lama di zona merah dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian soal aksi korporasi emiten domestik ke luar negeri, baik melalui perluasan bisnis maupun penambahan aset yang ada di negara lain. Harapannya agar dapat memperkuat portofolio perseroan sehingga berujung pada meningkatnya value di hadapan pemegang saham. Tak ketinggalan juga soal fluktuasi pergerakan harga komoditas, baik yang terjadi level domestik maupun cakupan global yang tentu saja memiliki efek domino yang patut dipertimbangkan oleh investor. Lalu panasnya suhu politik internasional juga tak luput dari sasaran, di mana hal tersebut membuat beragam komoditas berlabel safe haven menjadi buruan favorit, sehingga turut mendorong harga jual di kalangan end user. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, asing lepas saham Konglo ini, Bakri hingga Salim masuk daftar jual. Berikut besutan tim riset IDX Channel yang mencermati data perdagangan dalam sepekan terakhir, di mana kalangan investor asing terpantau getol melepas sejumlah saham milik konglomerasi nasional. Aksi jual ini terutama menyasar saham-saham grup Bakri, lalu disusul oleh deretan emiten grup milik Salim hingga grup Humpus. Saham PT Bumi Resource Tbk atau Bumi menjadi portofolio yang paling banyak dilepas dengan net foreign sale mencapai sekitar 1,59 triliun dalam sepekan. Saham tambang batubara milik grup Bakri tersebut diikuti oleh kontraktor tambang yang juga masih dalam grup yang sama, yaitu PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, yang juga mencatatkan aksi jual asing yang mencapai 413,93 miliar rupiah. Selain itu, saham grup Bakri lainnya yaitu PT Energi Mega Persada atau ENRG pada saat yang sama juga banyak dilego oleh investor asing. Total nominalnya mencapai 106,85 miliar. Yang menarik, meski asing ramai keluar, faktanya kinerja saham-saham tersebut justru masih relatif solid. Misalnya saja saham Bumi yang telah menguat menuju level Rp462 per saham, sekaligus menjadikan capaian tertinggi sejak 2017 lalu. Berita kedua, asing borong saham bank besar dan tambang dalam sepekan. Ya, jika pada berita pertama kita lebih banyak mengupas soal aksi jual investor asing, kali ini jurnalis IDX Channel justru lebih menyoroti soal aksi beli investor asing terhadap saham tambang dan perbankan. PT Bursa Efek Indonesia atau BI mencatat bahwa secara keseluruhan aliran dana asing bersih atau net foreign buy dalam sepekan terakhir mencapai 1,6 triliun rupiah di pasar reguler. Sementara itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau meningkat 2,16% dalam sepekan dan bahkan sempat menyentuh level tertinggi di level 9.002 pada perdagangan intraday 8 Januari 2026. Dari keseluruhan nilai total tersebut, net buy asing tampak terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar dari sektor keuangan dan komoditas. Dari keseluruhan saham pilihan tersebut, saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI terlihat jadi incaran utama dengan nilai net foreign buy sebesar 644,44 miliar dalam sepekan. Seiring dengan harga kenaikan harga sahamnya yang mencapai 1,1% menuju Rp3.680 per saham. Selanjutnya kita masuk ke berita ketiga, di mana PT Tekno9 Indonesia atau 9 membicarakan soal proyeksi keuangan perusahaan di tengah rencana integrasi aset milik induk usaha yang ada di Mongolia. Menurut manajemen perseroan, aksi integrasi tersebut bakal dilakukan melalui mekanisme penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue yang melibatkan induk usaha perseroan yaitu Poh Group asal Singapura.
Sedangkan aset di Mongolia yang rencananya bakal diintegrasikan tersebut merupakan milik dari Poh Golden Resource Pte Ltd atau PGGR yang notabene merupakan salah satu anak usaha dari Poh Group. Yang menarik, pihak PGGR sejauh ini telah menjalin kerjasama pertambangan dengan investor strategis dalam bentuk kontraktor engineering, recruitment and construction, plus finance atau EPC plus F yang berskala besar di Mongolia. Proyek EPC plus F diketuai berencana melakukan investasi dengan besaran lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mengimplementasikan operasional pertambangan proyek-proyek milik Poh Group ataupun Nine dan PGGR dengan kapasitas produksi tahunan yang diproyeksikan mencapai lebih dari 20 juta ton. Dengan adanya jalinan kemitraan strategis antara PGGR dan EPC plus F tersebut, maka pihak Poh Group dan Nine dipastikan tidak akan menanggung belanja modal yang dibutuhkan untuk seluruh tambang yang dimilikinya. Berlanjut ke berita keempat, harga minyak sawit dan CPO menguat dalam sepekan. Menurut data pasar kontrak jangka panjang atau future, CPO di Bursa Malaysia Derivatif meningkat 1,2% ke level Rp4.038 Malaysia per ton dalam sepekan. Kenaikan ini didukung oleh penguatan pasar minyak nabati pesaing di Dalian dan Chicago serta meningkatnya ekspektasi permintaan menjelang Tahun Baru Imlek dan Ramadan pada Februari 2026 mendatang. Mengutip Trading Economics, sejumlah analis komoditas meyakini bahwa para pejabat Indonesia telah memberi sinyal kemungkinan kenaikan pungutan ekspor minyak sawit guna mendanai program mandatori biodiesel. Kebijakan ini diperkirakan bakal berpotensi membatasi ketersediaan ekspor dari produsen minyak sawit terbesar di dunia tersebut. Terakhir, berita kelima, harga emas menguat sepekan. Data payroll AS meleset dan ketidakpastian global yang mengemuka. Mengutip data perdagangan APR pada Jumat 9 Januari 2026, harga emas terpantau menguat dan bahkan berhasil mencatatkan tren kenaikan mingguan. Hal ini seiring dengan sikap investor yang tengah mencermati data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dibandingkan perkiraan awal di tengah ketidakpastian kebijakan dan geopolitik yang semakin meluas. Harga emas di spot terpantau naik 0,72% ke level 4.500,66 dolar Amerika Serikat per troy ounce dan mencatatkan kenaikan sekitar 4,1% dalam sepekan terakhir, dan ini bahkan sempat berhasil menyentuh rekor tertinggi di level 4.549,71 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada 26 Desember 2025 lalu. Data payroll menunjukkan lingkungan penciptaan lapangan kerja yang melemah, potensi ketegangan geopolitik juga semakin besar, serta harga minyak yang cenderung lebih tinggi dan bersifat inflasioner, serta ketidakpastian sikap The Fed yang melonggar, yang semuanya merupakan kombinasi alasan yang dinilai mendukung lonjakan harga logam mulia. Dalam hal ini, pelaku pasar memperhitungkan setidaknya 2 kali pemangkasan suku bunga The Fed yang dapat terjadi pada tahun ini. Yang ini notabene menjadi sebuah latar belakang yang diyakini secara historis dapat menguntungkan bagi komoditas emas. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya Anto Sujantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.